Swastiastu Pak Kade. Swastiastu, Eh, waduh. Bagaimana kabarnya di Gorontalo sana? Sehat Pak Kade? Baik, waduh, sehat. Napi kadra, waduh. Eh, Baik juga Pak Kade. Mohon waktu untuk Oke, wawancara sebentar Pak Kade. Mudah-mudahan tidak mengganggu oke, siap, siap. waktu istirahat Pak Kade. Ya udah, langsung Oke, ke pertanyaan saja Pak Kade ya. oke, oke. Tentang Ya, waduh. rendahnya minat belajar si peserta didik. Hmm. Sebenarnya faktor penyebab rendahnya minat belajar peserta didik itu apa saja, Pak Ade? Eh, Baik, Pak Utu, kalau melihat kenapa rendahnya faktor minat belajar peserta didik, itu biasanya ada faktor evaluasi pembelajaran. Jadi Mm-mm. evaluasi pembelajaran itu pokoknya ada 3. Biasanya ada aktivitas, motivasi, dan hasil belajar. Mm-mm. Kenapa rendah? Ada beberapa variabel yang berpengaruh. Contohnya mungkin sarana pembelajaran yang belum memadai. Kemudian Sarana, ada juga metode mengajar guru metode, dan ya. juga menggunakan modifikasi atau variasi pembelajaran yang masih kurang. Sehingga ini salah satu faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa. Hmm. Itu waktu. Oh, jadi ini seperti ada yang faktor internal atau faktor eksternal gitu, Pak Ade ya? Seperti itu secara umumnya, Pak Ade Iya, ya? benar waktu. Ya. Iya. Untuk pertanyaan kedua, Pak Ade, tentang sebentar, tentang kesulitan belajar siswa, Pak Ade. Eh, Bagaimana, eh, apa saja sih yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa itu, Pak Ade? Siswa sulit belajar itu biasanya siswa belum mampu memahami metode yang digunakan guru dalam implementasi proses pembelajaran. Ya. Jadi bisa saja ini apakah pembelajarannya belum sesuai dengan kemampuan siswa sehingga perlu diadakan respon atau timbal balik antara siswa dan guru. Siswa perlu memberikan respon atau sebuah metode seperti Hmm? case method, seperti memberikan masalah sehingga siswa mampu nanti mencerna atau mensintesis masalah itu menjadi atau mentransformasi pengetahuan dengan informasi yang baru. Itu waktu. Oh, jadi seperti itu berarti, berarti dari faktornya dari siswa bisa, dari peserta didik bisa, dari gurunya juga bisa ini Bang Ade ya, secara umumnya Iya, benar waktu. permasalahannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Kade, tentang Ya. model pembelajaran yang kurang variatif. Eh, Apa saja sih penyebabnya Pak Kade? Guru kurang eh, variatif sehingga peserta didik tidak antusias mengikuti pembelajaran. Apa sih faktor-faktor, eh, apa namanya, faktor-faktor penyebab eh, siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri atau Mendikbud kita kan belajarnya sekarang sudah menggunakan MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Belajar ya. Merdeka, sehingga di dalam prosesnya itu diharapkan pembelajaran itu dibuat seinovatif dan kreatif mungkin, hingga pembelajaran yang awalnya dulu kita kenal dengan teacher center sekarang sudah menjadi student center dan sekarang sudah MBKM. Jadi Mm-mm. di mana pembelajaran harus dibuat inovatif, itu murid diberi keleluasaan untuk mengkonsumsi atau mensintesis pembelajaran secara mandiri Hmm. sehingga mampu dia
kan pengetahuan menjadi informasi yang baru gitu. Oh, Sehingga capaian pembelajaran yang diinginkan di akhir itu bisa terpenuhi. terima kasih Pak Kade. Ini pertanyaan terakhir terkait Iya. pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi seberapa pentingkah bagi guru PJOK nih, kan kadang-kadang kalau zaman dulu PJOK kan jarang nih menggunakan media pembelajaran. Untuk zaman sekarang bagaimana sebagaimana pentingnya menggunakan media pembelajaran itu untuk pelajaran PJOK? Baik, untuk peran media pembelajaran menurut saya sih sangat penting karena ini salah satu cara atau strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk mempermudah informasi kepada siswa dan juga cara untuk memperpendek jarak. Jadi siswa bisa belajar di mana saja dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran bisa dengan platform YouTube. Jadi video-video pembelajaran itu biasanya anak didik itu sudah awam dengan HP atau gadget sehingga mereka lebih mudah mendapat informasi dari YouTube, kemudian pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet sehingga pembelajaran tetap terlaksana meskipun dalam kondisi yang berbeda-beda sehingga guru itu sangat diharapkan menguasai media pembelajaran dan menggunakan media itu untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Oh, begitu Pak Ade. Tambahan sedikit. Jadi kan udah karena jadi zaman sekarang tuh mungkin yang dulu guru yang tidak seangkatan dengan kita yang kelahiran tahun 90-an mungkin susah ya untuk menggunakan media pembelajaran. Mungkin seperti faktornya kalau tidak optimalnya guru menggunakan media pembelajaran Pak Kadek ya. Karena usia atau apa Pak Kadek? Kalau guru kalau terkendala usia memang kita sebagai atau guru sebagai pengajar itu memang harus terus berinovasi, memang terus belajar, mengikuti perkembangan karena seperti yang kita ketahui perubahan itu ya kekal, jadi akan ada terus. Sehingga diharapkan guru memang update terkait dengan perkembangan teknologi, bukan lagi 4.0 jadi sekarang udah 5.0 gitu. Ya. Jadi memang dituntut guru menguasai media pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Kadek. Hanya itu wawancara saya, pertanyaan saya. Terima kasih atas ulasannya Pak Kadek. Ini sangat membantu sekali untuk permasalahan yang saya identifikasi di sekolah saya. Itu terima kasih atas waktunya Pak Kadek. Selamat malam. Ya. Om Santi 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 Om. Malam. Om Santi Santi.